Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kultum pada zuhur kali ini, marilah kita mendoakan atau mengirim Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita mujahidin di Palestina. Semoga mereka yang mati termasuk mati syahid. Semoga keluarga yang ditinggalkan menjadi orang yang sabar dan bahagia karena keluarganya mati syahid. Akidahnya tidak berkurang sedikit pun. Ketakwaan dan tauhidnya kepada Allah tidak berkurang sedikit pun. Untuk itu, wa ala hazihi niyati salihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, tadi pagi ada sebuah video yang muncul di YouTube. Ada seorang ibu-ibu di Palestina yang berteriak, "Ya jamaah, syahida zaujati," katanya. Kata dia, "Wahai orang-orang, suamiku mati syahid." Dia berlari dan mengatakan serta meneriakkan, "Suamiku mati syahid, suamiku mati syahid." Lalu dia temui anak perempuannya, "Wahai anakku, ayahmu mati syahid, ayahmu mati syahid, ayahmu mati syahid," katanya. Itulah ekspresi dari seorang wanita di Palestina ketika mendapat kabar suaminya meninggal kena bom. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sisi lain dari sebuah peperangan yang Allah berikan jika ketakwaan kita kepada Allah sesuai. Kenapa ibu itu berlari seolah-olah bergembira atas kematian suaminya? Tidak lain, tidak bukan karena dia mati syahid, dan mati syahid langsung masuk surga. Dijanjikan oleh Allah masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagian kita yang jauh dari Palestina ini adalah yang pertama mendoakan. Alhamdulillah Bapak Imam tadi memimpin kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansur
Islam wal muslimin al mujahidin fi Palestin. Ya Allah, menangkan para mujahid muslimin yang ada di Palestina. Jadi tidak melulu cara pandang kita terhadap perang di sana adalah kesusahan bagi orang Islam. Justru perang seperti ini pintu jihad. Perang seperti ini harus membuat akidah dan tauhid kita merasa, oh iya, nanti kalau meninggal mati syahid. Kalau mati syahid langsung masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang perlu kita lakukan adalah salat gaib. Melakukan salat gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gaib bagi seorang raja di Najasyi karena keadilan dan dia muslim. Ini pun saudara-saudara kita di Palestina dengan segala penderitaan mereka, dengan segala kesusahan yang mereka hadapi, perang yang mereka hadapi. Yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita bertanya, kenapa Yahudi ini Allah turunkan ke muka bumi? Kerjaannya itu hanya merusak, kerjaannya menzolimi, kerjaannya juga mengganggu orang lain. Maka jawaban yang harus kita dapatkan adalah bahwa Yahudi ini turun untuk memperkokoh akidah kita, untuk juga menjadi wadah dan sarana agar kita punya lahan jihad, lahan untuk melihat bahwa kalau kita tidak bertakwa, tidak menuntut ilmu kepada Allah, ilmu Allah, bisa saja apa yang terjadi pada Palestina terjadi di kita. Mungkin dahulu Palestina mereka lupa untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Maka kita yang jauh dari sana, jangan sampai Indonesia ini menjadi sasaran karena kita tidak menuntut ilmu. Maka alhamdulillah Masjid Al-Jabbar memfasilitasi untuk ada kultum hampir di setiap sholatnya, agar jamaah yang datang di sini bisa menuntut ilmu dari berbagai ustaz yang dijadwalkan. Jamaah Zuhur Al-Jabbar rahimakumullah. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu yang bisa kita lakukan adalah membela saudara-saudara kita dengan cara mengutuk, dengan cara mengecam, dengan cara mendorong pemerintah kita agar bisa berdiplomasi dan mereka menghentikan kekerasan di sana. Bagi yang berkesempatan ke sana, ya alhamdulillah, silakan. Tetapi jangan menambah penderitaan atau juga menambah kesengsaraan. Orang-orang di sana sudah punya keyakinan untuk berjihad di jalan Allah, karena konon diceritakan bahwa anak-anak di sana tidak semudah itu bisa diadopsi, karena mereka sudah punya keyakinan ini tanah kami, ini jihad kami. Jamaah rahimakumullah, bahwa kita orang Islam punya kepentingan di sini. Yahudi itu adalah sarana kita untuk berjihad, sarana kita untuk mengokohkan keilmuan kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa mereka yang zalim, mereka yang makan riba, mereka yang LGBT, nanti Allah akan azab seperti pernah terjadi pada kaum Nabi Lut, seperti yang terjadi pada masyarakat yang di zaman jahiliyah yang memakan riba.
Dan seperti yang terjadi pada Fir'aun yang zalim kepada Yahudi saat itu. Kita tidak tahu ya apakah mereka Yahudi ini belajar dari Fir'aun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, 3 orang ini Allah janjikan perang satu kali lagi. Entah kita akan mengalami zaman itu atau tidak, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas akan terjadi perang massal yang Allah akan tundukkan dan kalahkan adalah 3 kategori ini. Mereka yang menghalalkan LGBT, liwat, seperti pada kaum Nabi Lut, mereka akan kena seperti yang dirasakan oleh kaum Nabi Lut. Yang kedua, praktek-praktek riba. Bukankah berbagai negara hari ini dijerat dengan hutang-utang dunia? Negara kita juga sama, utangnya banyak sekali. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, apa yang dilakukan oleh sekutu-sekutunya, sangat menzolimi orang lain. Maling teriak maling. Katanya kemanusiaan, katanya demokrasi, hak asasi manusia. Tetapi ketika mereka yang melakukan, mereka menutup mata. Mereka mengatakan mencari penghalalan. Mereka mencari pembenaran. Oleh Allah dijanjikan perang satu kali lagi untuk mereka dengan 3 golongan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kepentingan kita di sini? Kepentingan kita adalah belajar dari Al-Qur'an, belajar dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga peringatan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi setidaknya kita tidak terpengaruh, kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kita juga mendoakan kita semua agar sehat walafiat. Saudara-saudara yang datang di masjid ini juga pulang dengan ilmu dan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.